lagu Aku Tenang itu aku dengarkan untuk self healingku Serius? when my mom died. Yes. Jadi waktu my mom died, I have to ada syuting di Amerika kan. Ya. Terus udah gitu dan waktunya tuh bener-bener kayak jedanya cuma berapa minggu Kayak gitu. aku nonton deh filmnya. Ya, kamu nonton. Nah itu selama di Amerika aku dengerin, aku itu kayak self healing menenangkan diri karena kan kita tetap harus syuting, Ya. kita tetap harus ketawa, kita harus bikin orang ketawa. Sementara diri kita sendiri kan sebenarnya lagi remuk gitu Ya. kan. Tapi dengan kata-kata aku berbeda, aku tenang. Oh my God, Aduh, it's aku unbelievable. merinding Lagu kalian tuh bener-bener, kamu tuh nyadar gak sih maksudnya bikin lagu kayak gitu tuh maksudnya what is it? Dari mana gitu? Dari apa ya? Dari apa adanya kami aja sih sebenarnya, Mbak Nirina gitu. Iya. Maksudnya nggak sampai hari ini nggak ada yang pernah kita bikin-bikinnya noh. Maksudnya- Ada kejadian apa berarti di lagu ini? Ya drop juga sih sebenarnya tentang diri kita dan Tuhan sih sebenarnya. Iya. Pengen cari Exactly. cari ketenangan gitu. Iya. Karena kita punya banyak dosa kan. Hmm. Umur segitu bandel pastinya. Terus kayak pengen aja gitu bikin musik yang aku, Nui, anak-anak yang lain, Prim, Rian gitu. Ketika ngedengerin gitu kita ngerasa nggak malu gitu. Ya. Dan kayak banyak hal yang impactnya tuh luar biasa mungkin Mbak Nirina juga ngalamin. Self healing. Iya kayak last night tuh aku ketemu sama salah satu perempuan yang dia trauma dengerin lagu ini hampir 3 tahun kali ya. Dia bilang pacarnya meninggal terus Sebelum itu pun juga sebelum pacarnya meninggal tuh sempat video call kita juga. ya terus Dia datang ke konser kita ke backstage. backstage kita ngasih- kan selalu treatmentnya gini gitu kan. Jadi kayak dia bikin back soundnya tuh pakai Aku Tenang karena si pacarnya itu senang banget dan pacarnya tuh udah lebih duluan pergi gitu gara-gara kecelakaan. Banyak hal lah gitu. Jadi kayak kok lagu ini tuh kayak banyak ngebantu orang gitu. It does. Iya, jadi sebenarnya kita nggak pernah ke sana sih arahnya. Cuman kayak apa ya? Semoga Tuhan lihat aja sih kalau sebandel-bandelnya kita gitu, tapi mungkin kita punya tempat yang baik di surga gitu. Amin. Amin. It does, karena benar-benar menguatkan sekali. Dengan Amin. apa yang problem sekarang yang saya hadapi juga langsung aku tenang. Oh, aku mengikuti. Ya aku sih ikutin juga. tuh. Aku Tahu berbeda. tuh. Aku tenang. Tapi kalian sendiri gitu ya, misalnya maksudnya sekarang kata-kata kalian tuh kan pakai bahasa Indonesianya bisa dibilangin baku gitu ya. Ya, Simple, baku, Ya. konsep dari siapa? Enggak, bosan. Mungkin bawaan dari Ari juga kan. Karena- Ari emang tiap hari ngomongnya oke. Melayu. karena gitu aku kan, dari Pekanbaru besarnya. Oh iya ya. dan bahasanya kan bahasa Indonesia sekali ya, Ya. Melayu gitu. Ya. Jadi tanpa disadarin mungkin oh ternyata ini kali. Tapi kan sekarang sudah di Jakarta nggak lo gue. Tetep aja, Mbak. Lo kan Kayak nggak bisa lama-lama tuh kayak lidahku tuh kayak Ari tolong balik ke Pekanbaru. Logatnya gitu. Kembalikan Ari yang dulu. Tetap aja. Oke. Aku kau Wa, apa kabar Wa? Oh, apa kabar Wa tuh dari situ? Iya, Wa tuh kan kayak di Sumatera tuh kayak apa ya, bro. Bro, Sob, cuy, sob. gitu ya. Alright. Nah sekarang kayak kalian juga kalau bikin lagu selain yang tadi udah dalam banget, Ya. ternyata mengena di kehidupan orang-orang yang berbeda dengan umur yang berbeda-beda gitu Ya. kan. Dan yang pasti sebenarnya kayak bikin lagunya toleransi, cinta alam, Ya. keluarga, kehidupan Ya. gitu. Latar belakang dari 420 gitu loh, kayak misalnya mengangkat tema-tema itu apakah memang disesuaikan dengan apa yang sedang kejadian sama kalian atau emang tadi dulu kita belum bikin yang tentang ini nih. Which one? Membuat lagu tuh buat kalian kayak gimana sih? Gak pernah. Nggak pernah terpikir kan? Iya, Just let it flow. Iya. let it flow. Terus kayak ya kami mencoba gimana caranya karya-karya anak gang bisa diterima di industri gitu sih. Maaf, anak gang gimana ya?
Saya pernah nonton ya di acara musik. Waktu itu sampai sebenarnya sebelumnya ada penyanyi dangdut duluan sebenarnya. Terus baru mereka yang manggung. Pas lagi penyanyi ada juga yang menonton maksudnya yang penyanyi dangdut. Tapi kan biasanya di mana-mana kan penyanyi dangdut wah rame gitu kan. Begitu mereka manggung, langsung semuanya datang dan iyalah orang Tapi aku nonton memang langsung. salah satu cita-citanya 420 itu adalah apa ya, kayak lebih ke kita berasa tuh kita orang kecil, kita anak perantau, orang kecil lah gitu. Kamu nggak ngelirik aku kan? Enggak, bukan maksudnya ini Bukan kecus. bukan. Arti-artinya. Iya bukan, maksudnya kayak ya kami tuh mewakili apa ya, orang-orang kecil untuk berkarya aja sih sebenarnya. Karena memang kami dari nggak punya apa-apa. Ya gitu ya. Bukan gak punya apa-apa, minus. Iya. Sampai akhirnya bisa diterima tuh kayak ya kalaupun banyak kan pertanyaan yang Ri, kalau misalnya suatu hari 420 drop gitu atau jatuh gitu, apa yang akan lo lakuin gitu, misalnya gitu ya. Ya kita udah pernah susah, Iya. jadi kayak ya udah. Kita nggak akan takut, yang penting kan. Karena kami udah pernah. Iya, dan kecuali beda halnya ya, kenapa bisa kita jatuh karena ulah kita, Iya, itu beda cerita. Iya. Gitu. Tapi kalau jatuh memang ada saatnya kita harus redup, ya sudah kita Kami mengalah. sudah pernah yang parah gitu, jadi ya udah. Jadi nothing tulus aja, anak-anak ya nothing tulus. Yang penting kita coba pertahanin, coba kita kembangin. Masalah suka dan nggak sukanya karya kita, orang lain maksudnya, Itu selera lah. itu selera. Mungkin kalau orang lain nggak suka kalau lagu 420 di album yang sekarang nih nggak asik kayak 2 album sebelumnya ya. Nah atau itu gimana tidak. menyiasati Ya maksudnya? berarti album ketiga kita bukan selera musik kalian. Iya, itu aja. Jadi nggak Cuek bisa aja dipaksain. sih. Kita Kami juga nggak nggak pernah ada marah, nggak pernah ada timeline. Nggak ada anggap. Ya, nggak bisa diarahkan kayak misalnya kayaknya 2 kemarin kamu udah segitu, udah stick seperti itu, 420 seperti itu. Enggak. Ya, makanya nggak ada yang bisa megang kita, harus kita sendiri. Iya, kita sendiri. Iya, gitu. Oke, kalau begitu tolong ceritakan tentang si parasitnya belalang itu bagaimana ceritanya si nematomorfa. Nematomorfa. Ya oke. Parasit kan? Iya, parasit. Belalang kan? Iya. Parasit belalang Kita kan maksudnya. selalu ngangkat tema-tema yang ada di lingkungan. Maksudnya kayak tongkrongan. Apakah ini yang terjadi? Nih ada belalang nih. Enggak gitu. Kayak Enggak gitu. Bukan melarang sebenarnya. Jadi lebih ke kita ketika berulang tahun yang 10 tahun yang kemarin. Kita tuh punya musibah lah gitu. Ya mungkin ya 420 itu kalaupun ada masalah juga nggak share gitu. Kita selalu kita keep, kita cari solusinya gitu. Karena kita semua tuh sangat-sangat solutif gitu. Dan kita pernah kita salah langkah lah gitu. Salah langkah dengan Salah langkah? Iya, salah satu teman dekat kita. Dan apa ya? Kita mengibaratkan lagu itu tuh oke, emang teman itu ya semakin bertambahnya umur pasti akan semakin menipis. Mengerucut. Iya, mengerucut. betul. Dan akan secara tersendirinya akan tersaring gitu nih ya. Iya, Jadi seleksi kayak alam sendiri. Terkikis sendiri iya, seleksi jadi alam. kayaknya ini lu nggak cocok deh sama kita, lu cocok gitu. Mungkin di ulang tahun yang ke-10 kemarin Tuhan tuh kasih teguran buat kita. Oke, Ri, Nui, Rian, Prim, Andi semuanya. Coba lu lebih aware sama apa yang lu kerjakan sekarang gitu. Karena ada orang yang tidak sejalan sama lu. Ya udah gitu. Jadi kayak pasti adalah di tongkrongan, setiap tongkrongan ada yang temen tuh yang menyebalkan, Pasti. ada yang merugikan. Ya udah, jadi kita mengibarkan si parasit ini sama nematomorfa gitu. Oke. Sesimpel itu sih. Kalian kok dalam banget tuh semuanya. Enggak sih. Enggak gimana Itu mah, sih? itu kan kenyataan semuanya Iya, yang kita maksudnya ceritain. mau selebriti kayak mau orang di politik kayak mau apa, pasti ada teman yang baik di depan, Ya. senangnya bareng-bareng, Ya. susahnya Kita susah. susahnya bareng-bareng, bareng-bareng. senangnya marah. Terlupakan. Iya gitu. Pastilah, semua orang pasti ngalamin, mau siapapun. Pasti Gitu. ada. Jadi kayak kita ngangkat itu aja biar orang aware, oh iya ya, ternyata ada nih manusia-manusia yang tidak sejalan gitu. Kita yang bekerja, Gimana orang lain yang dibilangin nggak menikmati. gitu. pendengar yang baik sih dari tadi kayaknya isinya bikin gue pengen curhat mulu. Kayak Ri dengerin gue dong Ri gitu. Iya. Tar dulu sebentar. Ya ampun.
Kopi. Iya kopi, ya kan? Kopi bukan sih? Kopi, Kopi, cepet bener jawabnya. ya biar cepet aja. Warnanya terang banget. Babusa lagi. Aduh. Enggak, tadi mungkin kurang bersih. Ini Oh Iya, gitu. iya. Lain kali bilangin cucinya lebih bersih lagi ya. Siap. Kalau manggung itu kayaknya salah satu persyaratan kan, ada gelas ini selalu terus. Ya. Ada 3, Ya, selalu. selalu. Kenapa? Ya, Kenapa 3? Kenapa nggak 4, 5, 6, 1? Karena pada awalnya kita ya kan aku, Ari, Roots sama kami bertiga awalnya bikin konsep ini sampai kita ngajak teman-teman Prim kayak Andi dan segala Iya, macam. Rian ya. Rian sampai kayak kita bikin biasanya kayak buat menghilangkan grogi itu jadi yang ada di Iya, dulu serius. tuh kita Wow. punya ya mini studio lah kecil-kecilan gitu kan di base camp zaman dulu. Jadi kita bawa kayak karpet, kita bawa sendiri, terus kain, dan ini kita seolah-olah kita lagi di panggung di tuh rumah. lagi Di studio. studio. Oh, Jadi studio sendiri. menghilangkan sedikit grogi sebenarnya Ya. awalnya. Masih ya? iya. Sampai sekarang tuh Masih. Masih, masih Really? apalagi siapa MC-nya? Nirina. Wah, Gokil. bisa bener. Ini mah ngalahin anak Vespa, no? Jakarta Bali. Jakarta Bali naik Sepeda. sepeda. Vespa mau lewat. Maaf, ini sebenarnya Tapi saya yang wawancara betisnya Anda ya. masih- Kenapa jadi betisnya Anda masih yang kecil mengungkap ya? kali saya ya? Berarti saya masih kecil kan? Alhamdulillah masih, Oh, tapi iya, nggak pernah bisa. bisa mulus Pak, pasti ada codetnya Oh, nggak ya kan? apa-apa. Anak sepeda Nggak ya. apa-apa. Ayo dong, kapan dong sepedaan dong? Aduh, aku gak deh. Tar Sepeda dulu. biasa Gimana aja, ya? keliling-keliling Gimana? aja. Saya Vespaan aja deh. Kita Vespaan aja. Aku deh. mendingan di rumah main lohan. Makasih. Oke, nah sekarang Nirna mau nanya juga tentang album kalian yang apa namanya istilahnya dikumpulkan dana tuh Crowdfunding. Crowdfunding. itu istilahnya jadi kalian pakai crowdfunding tuh Ya. waktu itu. Di Ya. album 2 kalau nggak salah. Di album kedua. Ya. Nah itu udah dikekumpul dananya ternyata udah habis gitu. Iya. Who came up with the idea? Dari salah satu Crowdfunding. ini ya. Kamu kayak perusahaan aja. Ya karena kan 420 selalu orang ke kanan kita ke kiri gitu. Ya. Selalu gitu. Dan waktu itu kita berkolaborasi dengan salah satu pihak gitu. Dan kita jadi pre-order lah jatuhnya. Orang bisnis nih Pak, ini kayaknya orang bisnis nih. Ya aku senang Plat- bisnis. Platform ya. Oke. Dia punya platform loh. Ya dia punya platform Oke, oh. dan aku tertarik dengan visi misinya gitu. Hmm. Jadi ceritanya album kedua itu terjual habis sebelum Albumnya tercipta. Iya, nggak ada lagunya, nggak ada karyanya. Jadi kayak Benar-benar. tiba-tiba aku masih nyantai lah sama anak-anak gitu. Manggung. Ri, pokoknya bulan segini kita harus rilis. Kenapa? Karena udah sold out. Pressure nggak? Pressure Pressure nggak? lah. Sangat Pressure. How? Karena menurutku album kedua adalah album yang fenomenal. Menentukan. gagal kalau menurutku. Iya, secara Gagal? Menurutku. satisfaction Why? maksudnya kepuasannya. Kepuasannya menurut dia. beda gitu. Kepuasannya kayak harusnya nggak gini, harusnya nggak gitu. Tapi secara penjualan dan Paling. Paling dan oke. ekspansi untuk bisnisnya malah kok di album kedua. Iya. Gitu. Jadi plus minus sebenarnya gitu. Jadi kadang kan banyak lah maksudnya gini. Kayak Manirina gitu. Maksudnya kayak pasti ada melakukan suatu gini deh. Kayak Manirina memerankan sebuah karakter. Yap. Menurut Mbak Nirina kayaknya gue nggak banget nih di scene yang Kayaknya ini. harusnya ada. Harus ini. Iya. Tapi ternyata orang bilang Bagus Itu kok. bagus ini keren. banget. Maksudnya walaupun bukan berbahasa basi tapi ini keren banget. Pasti ada kan? Ya ada. Ya sama. Tapi gue nggak puas. Tapi boleh gue nggak? nggak puas, sama lah. Sama kurang lebih kayak gitu. Ya. Well everyone have that stage, Yes. right? Ya seniman ya lah. Iya. Pasti. Dan itu malah keren dong, karena kan itu membuat kita jadi kayak terus pengen mengkoreksi, terus pengen belajar, Ya. terus ingin inovasi. Ketika kamu memilih sesuatu dan rasanya deg-degan itu adalah pilihan yang benar. I know, manggung masih ada deg-degannya tuh keren tau. Asli. Itu kata-kata yang Orang memang- pada mikir kalau kita udah sering ada di panggung tuh kayak, ya sudahlah. Ya. Tapi bukan dibuat-buat soal, gue grogi ini, padahal ini enggak. Tapi memang bener-beneran grogi. Sampai hari ini pun kami masih. Iya. Apalagi ketemu sama Endahan Reza ya. Wih, duh itu kakak-kakak kita. Pamulang. Dari awal kenal sampai sekarang tetap aja begitu. Dari awal Begitu kita keren belum banget awal udah. gini, bener humble-nya tuh super Apalagi gitu. suaminya ya. Ih, kacau. Diam menghanyutkan. Pintar, jenius. Sepedahan apalagi. pula. Sepedahan Iya. dua-duanya kan sama Kan? apa. Sepedaan lah kalian Iya, juga. kan? Musikalitas jangan, kalau kami jangan tanyain. Iya. Jangan diajakin percuma.
Tapi emang itu, I love the vibe right here. Everyone talks good about everyone. Terus yang satu saling menginspirasi, yang satu memotivasi gitu kan. Nah, Nirina juga punya main tebak-tebakan nih berikut sama kalian. Oke? Oke, jadi Nah akan menampilkan gambar yang harus ditebak sama Ari dan juga Nui. Oke, thank you. Cluenya adalah gambar tersebut berkaitan dengan 420. Oke. Ya, oke, langsung aja dengan gambar pertama yang kalian udah liatin dari tadi dan mulai mikir. Ini apa? Ada apa dengan jalan bulungan dan pengamen? Oh, aku tahu. Aku tahu. Ini kisahnya dia nih. Aku nih. Ya. Jadi kita tuh dulu bukan anti ya. Kita emang nggak terlalu pinter lah main sosial media. Sekarang main nggak? Nggak juga sih. Gak terlalu Kecuali ada Punya lah ya. kecuali ada kerjaan sama brand. Iya. Oke, Cuan, profesional. iya, cuan, Business. Alright, Bisnis gitu. move on. Dan tiba-tiba aku lagi menyantap salah satu gulai yang fenomenal itu. Ya, sekarang udah mulai di Ratakan. beresin, ya. Ya gitu. Dan tiba-tiba ada satu pengamen yang nyanyiin lagu Aku Tenang di depanku. Terus aku kasih lah gitu, kebetulan aku lagi ada gitu. Terus aku tanya, Tahu lagu dari mana? ini lagu siapa gitu? Ini lagunya 420 gitu. Tahu nggak orangnya yang mana? Nggak tahu mas. Tapi nih band keren banget katanya. Kata dia bilang Dia akhirnya Ngomong mainnya. dia. Iya, yang nanya Enggak, dia. yang bilang Iya. si Si pengamennya. pengamennya. Ya Enggak. maksudnya kamu ngomong langsung Dia sama nanya. Iya, pengamen aku nanya. Ini serius gitu. Iya. Bagus ya lagunya. Lo harus dengerin kata dia gitu. Dan mati aku, ya Allah. Maksudnya itu lebih dari cukup buatku pada saat itu. Iya. Jadi kayak aku bilang ke Nui, Nuh, ternyata di Bulungan lagu kita Oh, dinyanyiin. terkenal nih. Setiap ini ya ada. Iya gitu. Ya itulah momen yang apa ya? Momen yang karena aku nggak pernah terlalu serius ngerjain sesuatu. Karena aku tahu karena aku berpegang teguh sama ketika aku sekolah dulu. Ketika aku belajar menghafal banget sampai mati gitu soal suatu pelajaran, pasti hasil ujiannya pasti jelek. Nggak tahu kenapa ya. Tapi giliran di bawah santai aja bagus. Malu. S2 malah. Bener nggak? S2 malah S2 bener. malah. Iya. Ya, gitu lah. Gitu. Jadi hidup di bawah santai Di bawah aja, santai aja. nggak usah terlalu strik-strik amat Ya. ya. Itu ternyata. Iya, itu. Berikutnya, ini kayaknya buat Apalagi? Nui nih. Aduh iya. Bapak aja, Mak. Masih kayak dulu dari kecil memang Papa sama Mama kan suka banget sama karya-karyanya Bang Haji ya Oma. kan, Bapak Haji. Oma. Pak Haji. Iya, jadi kayak setiap pagi bangun tidur tuh selalu gitu kan, pasti ada sampai Wow, jadi siang karena Soundtrack hidup kamu tuh itu ya? Iya, karena aku kan dari kecil kan orang tua dagang mie ayam ya. Jadi belanja ke pasar tuh selalu tengah pagi gitu kan. Sampai sekarang juga masih gitu. Jadi kayak dulu tuh sering style-style dulu masih pakai kaset pita gitu Iya. kan. Ya kayak terinspirasi aja tiap hari nyanyi senandung kayak oh enak kayak jadi apa? Jadi anak band gitu kan, jadi pemusik. Dulu nggak pernah kepikiran sama sekali. Oh jadi justru bisa dibilangin inspirasi. Ya tapi berkembangnya Untuk ngeband. zaman gitu kan. Jadi ketemu teman-teman tuh kayak ngeband tuh kayak yang udah biasa aja, orang-orang makan minum oh ngopi ya udah kita oh anak muda apa ngeband ya udah ngeband. Jadi dulu kayak gitu di tempat daerah. Jadi kayak bahkan dulu akhirnya coba-coba ke dengerin musik-musik yang dari barat lah, dari negara lain gitu kan. Sampai akhirnya suka slow rock, klasik rock kayak gitu, dicengin lah sama abang-abangan kampung kan, abang-abangan gang. Kalau makan masih tempe, masih dagang mie ayam, sosokan lu dengerin lagu begitu emang ngerti? Kagak. Dan Tapi dengan enak banyak gitu enggak. kan. Iya, tapi enak. Cuman lu bisa nyanyi dari mana? Kan ada teksnya. Di kaset kan dulu kan masih murah gitu ya. Masuk kaset original kan masih murah. Masih 4.000, 1.500 masih ngerasain. Lagu yang mana yang paling suka? Romero mah. Akhirnya mah, wah banyak lah. Satu yang paling Yang terngiang-ngiang, berkesan, yang paling ini Nui nih, ini nih lagunya ini Apa nih. ya? Pak Haji. Begadang udah pasti. Begadang tuh jadi anthem kalau saat aku kebetulan dulu di gang tuh jadi MP3-nya mereka. Jadi Iya, apa? MP3-nya mereka. Nui itu jago apa ya? Kalau mau jamming gitu kasih aja gitar gitu. Iya. Cuman kita bilang mainnya dari A, dari C gitu. Iya. Dia bisa tahu tuh. Itu tadi yang pas lagi kita lagi make up yang nyanyi itu lo apa sih?
Iya Nui dia, kan? dia Andi. Sama Prim juga. Sama Prim Sama juga. anak-anak, anak-anak Anak-anak. semua. Iya, aku suaranya pas lagi make up enak banget nih dinyanyiin sama anak-anak Forte. Ah bohong tuh bohong, padahal berisik banget sih siapa sih ini? Enggak, orang gue ikut nyanyi juga. Oh serius? Thank you. Tadi Masa Naif kayak kan bawa, ada ini Naif. suara siapa nih? Ada Iya. Naif kan itu Mm-mm. saya bawa dong satu bait aja lagunya Bang Roma. Nggak tahu. Begadang. Begadang Coba pakai suara jangan kedua. Begadang, Itu suara kedua. muka pucat karena darah berkurang. Deng 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 deng. Loh, tapi keren itu lagu keren. Keren. Iya. Oke, nah kembali lagi ya, inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Mau sekarang mereka menjadi anak-anak 420 panutan anak-anak kekinian dan segala macam juga. Hey, sama aja. lagu itu bisa luas. Ya. Mau apa aja juga ternyata bisa jadi inspirasi. So, makanya ada Ari di Terima sini, kasih. Nui Thank di you. sini Terima kasih, yang Bapak. ternyata lagu-lagunya juga sekarang bisa jadi inspirasi buat orang-orang dan bahkan soundtracknya orang-orang menjalani hidup, self healing buat orang lain juga yang sedang mengalami sesuatu, ternyata dengerin lagunya jadi menyembuhkan. Itu kayak I thank you loh, I Ya, really kami thank justru. you. Kami yang thank you. Lagu Kami. kalian Terima tuh kasih. Kami yang thank you. Udah Wow. dengerin ya, udah suka. Itu Iya, aja udah lebih dari kita cukup. aja kaget. Iya, kita aja kaget. Terima gila, kasih itu banyak. luar biasa banget.